Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Nah, di kesempatan ini saya sedang berada di dalam gereja, ya. Dan saya lagi latihan main piano untuk persiapan hari Minggu. Dan saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau share bagi kita cuplikan video, di mana dalam video ini seorang ustadz menceritakan siapa sebenarnya Zakir Naik. Dan beliau tidak segan-segan mengatakan bahwa Zakir Naik tidak mengerti bahasa Arab. Dan saudara dalam Tuhan, hal mengejutkan ketika Ustadz ini mengatakan bahwa sebenarnya Zakir Naik ini ya diusir di India dan juga di Malaysia. Dan saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama menonton cuplikan videonya di video berikut. Nah, ini mohon maaf ya, saya mengkritisi Zakir Naik karena dia memuji ke Al-Qaeda. Gitu, salah satunya. Di Indonesia kan ahli tafsir seperti Pak Quraisy Shihab itu dicaci maki. Dia nggak pernah bilang jilbab nggak wajib. Nanti antum bawa-bawa, ente udah ngeislamin berapa? Oh, jangan gitu ngomongnya. Emang ada data orang yang diislamkan dia ada ribuan? Coba datengin sini. Nggak ada. Itu cuma pertemuan-pertemuan umum aja, ya. Terus apa lagi? Betulkah dia mengislamkan orang atau malah mengkafirkan umat Islam tanpa dia sadari? Bagi Zakir Naik, Pak, ini udah mulai pembagian kelompok nih sebenarnya. Ini jangan kaget antum. Tawassul hukumnya apa tawassul? Boleh atau tidak? Boleh. Bagi Zakir Naik itu syirik. Gimana? Maka saya tanya kepada orang-orang, dulu kan kita nonton dia 5 tahun, saya mempelajari dia. Kita nanya, sebenarnya dia dokter pedokter sih, ternyata dia seorang I'm a doctor. Kita ngomong gitu. Medicine dia, kedokteran biasa. Dan dia nggak bisa bahasa Arab seperti para kiai, nggak bisa. Kan kita udah lihat video dia ketika ngomong sama orang Arab nggak bisa jawab. Maka saya kasih tahu kepada pecinta Zakir Naik, saya nggak pernah benci Zakir Naik. Tapi karena antum mencaci maki ulama, yang ulama ahli tafsir, tapi memuji ini, Zakir Naik itu di India diusir, Pak. Sekarang di Malaysia juga sama. Dan sudah mulai berkasus. Udah banyak kasusnya. Kita doakan saja beliau baik-baik saja. Oh, saya percaya ada. Di mana Tuhan itu berada waktu menjadi manusia? Dia bertahta di surga. Nah, Oh, berarti tidak jadi manusia dong karena masih ada Tuhan. itu yang susah kalian tidak akan pahami itu. Kenapa? Supaya gue nggak ngerti lagi ya, sebenarnya tujuan dari debat-debat agama ini apa sih? Mempertanyakan iman orang, mempertanyakan agama orang, mempertanyakan Tuhan orang. Dan live-live seperti ini banyak juga di TikTok. Ini apa tujuannya? Gue malu gitu kalau misalnya ada yang muslim gitu mempertanyakan Tuhan orang, kayak ketawa kayak tadi, kayak lu diajarin agama nggak sih? Emang lu nggak pernah mempraktekkan isi Al-Quran itu? Jangan dibaca aja, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sudah sangat jelas, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan lebih parahnya lagi, ada pula oknum ustadz yang ikut-ikutan. Debat-debat kayak gini tuh nggak perlu, biarkan orang lain menyembah apa yang mereka sembah. Selama itu nggak menyenggol agama kita, biarkan mereka menyembah Tuhan mereka. Kurang jelas apa lagi isi ayat ini coba? Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah cobalah nanti gara-gara video kayak gitu ada orang yang memaki agama awak nggak mungkin diam aja ya kan? Karena pemicunya ini orang-orang kayak tadi itulah tahap apa hidupnya. Nggak usah ribetin agama orang lain, mending kita fokus aja beribadah. Ya. Ini Pak ya, moderator. Anda itu tanya sama saya atau tanya pembicara? Bentar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, itu kan? Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran, itu kan? Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu? Yang dikatakan oleh Pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama Pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan? Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud,
saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya, atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Nah, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi. Ya, dia menceritakan secara sepintas siapa Zakir Naik. Dan beliau mengatakan bahwa Zakir Naik ini tidak mengerti bahasa Arab. Dan di beberapa tempat, ya, seperti di daerah India dan juga Malaysia, ya, Zakir Naik ini diusir katanya, ya. Saudara dalam Tuhan, itulah Zakir Naik menurut seorang ustadz tadi. Dan saudaraku, ketika saya juga mendengarkan ceramah daripada Ustadz Zakir Naik, apalagi ketika dia membahas Alkitab, saudara, kebanyakan apa yang disampaikan mengenai Alkitab itu tidak sesuai, saudara dalam Tuhan, ya, tidak tepat adanya. Ya, dia sering menggunakan ayat-ayat Alkitab sebagai bahannya, ya, untuk memualafkan banyak orang. Tetapi sebenarnya ketika dia menggunakan ayat Alkitab atau ketika dia menyampaikan Alkitab, ya, tidak sesuai dengan isi Alkitab itu sendiri, ya, tidak sesuai dengan maksud Alkitab itu sendiri. Jadi sebenarnya bagi saya Zakir Naik ini tidak mengerti Alkitab, ya, tidak paham dengan Alkitab, tapi menggunakan Alkitab untuk mengelabui pikiran pendengarnya, terutama orang-orang Kristen, supaya orang-orang Kristen yang mendengarkan dia, ya, percaya kepadanya dan akhirnya, ya, mereka mengikuti Zakir Naik. Dan saudara dalam Tuhan, saya menganjurkan saudara menonton daripada debat-debat Zakir Naik di YouTube misalnya. Dan coba perhatikan ayat-ayat Alkitab yang dia kutip. Ya, memang sesuai dengan pasal dan ayatnya, tapi maksud atau pengertian Alkitab itu sendiri atau pengertian ayat yang dia ambil itu, ya, tidak pada tempatnya, saudara dalam Tuhan. Ya, dia kebanyakan memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Ya, bagaimanapun, ya, memang dia tidak mengerti Alkitab. Ya, dia tidak paham Alkitab, tapi dia sering bicara tentang Alkitab. Itulah Dr. Zakir Naik. Jadi jangan heran, jangan terlalu kagum dengan dia. Ya, perhatikan dulu, ya, apa yang dia sampaikan mengenai kekristenan dan juga mengenai Alkitab. Ya, dan saudara dalam Tuhan, jikalau saudara mendengarkan dia menggunakan ayat Alkitab, jangan langsung percaya begitu saja. Ya, kalau saudara tidak paham dengan ayat yang dia maksud, coba datangi pendeta terdekat saudara, pendeta saudara atau pendeta di tempat saudara, atau orang-orang yang paham dengan Alkitab lah, supaya mereka memberikan penjelasan buat saudara tentang ayat yang dimaksud. Ya, karena kalau saudara menonton debatnya Zakir Naik, apalagi tentang Alkitab, ya, pasti dia memakai logika, saudara Tuhan. Dia logikakan semua Alkitab itu. Dan kalau dipikir secara logika, apa yang disampaikan memang sepertinya benar adanya, tapi kenyataannya sebenarnya tidak. Ya, tidak sama sekali, saudara Tuhan. Ya, makanya saya bilang sebenarnya Zakir Naik tidak mengerti Alkitab. Jadi jikalau saudara suatu waktu menonton Zakir Naik ketika sedang berbicara Alkitab, jangan langsung percaya. Jikalau saudara mentok, jikalau saudara tidak paham dengan ayat Alkitab yang disampaikan, datangi pendeta saudara atau orang-orang yang paham Alkitab di dekat saudara dan tanya apa maksud dan tujuan daripada ayat itu, dan saudara pasti diberitahukan, ya, apa makna Alkitab itu yang sebenarnya, ya, atau apa makna ayat itu sebenarnya.
Ya, sehingga saudara tidak mudah tersesat dan tidak mudah terbawa arus dengan perkataan-perkataan yang seorang Zakir Naik yang menggunakan logikanya, melogikakan Alkitab, ya, supaya orang percaya kepadanya. Tapi ingat saudara dalam Tuhan, ya, ketika dia bicara Alkitab, saya katakan dia tidak sedang berbicara kebenaran, tetapi sedang memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Itu yang saya lihat di video-videonya. Jadi hati-hati. Dan saudara dalam Tuhan, semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.